Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Pratiwi, NIM 06141282025047 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini yang diempu oleh Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, tahap, metode, dan karakteristik perkembangan nilai agama dan moral. Hakikat perkembangan nilai agama dan moral menurut Murd, anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Tujuan pendidikan dan pengembangan moral anak menurut Adler adalah dalam rangka pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia seperti 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. Yang kedua yaitu selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. Yang ketiga yaitu mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahan. Tahap-tahap perkembangan nilai agama dan moral. 1. Menurut Harlox. Tahap-tahap perkembangan menurut Harlox ada 3 yaitu 1. Perkembangan kuantitas menuju kualitas. Bahwa pada awal perkembangan moral, anak tidak memperhitungkan unsur motivasi. Ketika usianya semakin bertambah, anak akan mulai memahami bahwa kualitas suatu perubahan harus diperhitungkan dalam menilai benar atau salah. Yang kedua yaitu ketaatan mutlak menuju inisiatif pribadi atau yang biasa disebut tingkat otonomi yang artinya anak-anak akan mulai bermain dengan peraturan yang dapat diubah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka anak akan dapat memprotesnya dengan matang. Yang ketiga yaitu kepentingan diri menuju kepentingan orang lain. Bahwa pada tingkatan ini moralitas benar-benar diinternalisasi dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Menurut Jean Piaget, dari hasil penelitiannya, Piaget memberi tahap-tahap perkembangan moral berdasarkan cara penalarannya. Yang pertama yaitu tahap moralitas heteronom yang terjadi pada anak usia 4-7 tahun, yakni anak berpikir tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif. Yang kedua yaitu transisi, yakni terjadi pada usia anak 7-10 tahun. Maksudnya adalah anak menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom. Yang ketiga yakni tahap moralitas autonom. Terjadi pada usia 10 tahun ke atas, di mana anak menyadari bahwa peraturan diciptakan oleh manusia. Metode perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan, kata, dan nada. Yang ketiga yaitu metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai moral kepada anak. Yang keempat yaitu metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini
perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. Yang kelima yaitu metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral. Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk suatu jenis mainan. Yang keenam yaitu metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Karakteristik perkembangan nilai agama dan moral. Karakteristik anak usia dini yang tengah tumbuh dan berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kritisnya yang cukup menyulitkan orang tua maupun pendidik PAUD dalam menjawabnya. Yang kedua yaitu menjadikan pribadi yang unik. Ini ditunjukkan dengan kegemarannya dalam melakukan sesuatu yang berulang-ulang tanpa rasa bosan dan memiliki kecenderungan tertentu dalam bersikap. Kecenderungan tersebut menjadikan setiap anak memiliki gaya belajar dan kegemaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu menghabiskan sebagian aktivitasnya untuk bermain. Itulah sebabnya sering disebut jika dunia anak adalah dunia bermain. Yang keempat yaitu belum mampu menggambarkan sesuatu yang abstrak seperti Tuhan, malaikat, jin, dan lain-lain. Yang kelima yaitu belum mampu mendeskripsikan berbagai konsep yang abstrak seperti keadilan, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kepercayaan, dan lain-lain. Kesimpulan, perkembangan moral dan etika pada diri anak usia dini dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi dalam kaitannya dengan orang lain, mengenalkan dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran jenis dan orang lain, dan mengembangkan kesadaran hak dan tanggung jawabnya. Tahap perkembangan nilai agama dan moral menurut Harlock dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan kuantitas menuju kualitas, perkembangan ketaatan mutlak menuju inisiatif pribadi, dan kepentingan diri menuju kepentingan orang lain. Menurut Piaget dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu tahap moralitas, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap moralitas autonom. Metode perkembangan nilai dan perkembangan melalui metode bercerita, bernyanyi, bersyair, karya wisata, bermain, dan outbound. Karakteristik perkembangan nilai agama dan moral memiliki rasa ingin tahu yang besar, menjadi pribadi yang unik, dan menghabiskan berbagai aktivitas untuk bermain. Nah, demikianlah hakikat, tahap, metode, dan karakteristik perkembangan nilai agama dan moral. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.